Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah dan juga mas-mas semuanya, alhamdulillah pada malam hari ini Allah pertemukan kita untuk saling menasihatkan diri kita dan kepada yang lainnya, yaitu nasihat yang berkenaan dengan ilmu, sehingga dengan nasihat tersebut insya Allah akan menambah iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita manusia perlu nasihat, perlu nasihat. Kalau enggak dinasehati ya lambrang, lamen, kebelasan nanti. Makanya ketika khutbah Jumat, setiap Jumatnya itu kan dalam rangka mengingatkan ittaqillah, takutlah kalian kepada Allah, taqullah, supaya kepada Allah bertakwa. Termasuk kajian-kajian di pengajian-pengajian malam atau sore atau di masjid-masjid atau majelis taklim. Nah, itulah cara kita untuk saling memberikan nasihat. Walaupun caranya banyak, bisa lewat HP, bisa lewat tulisan, makalah, ya kan? Yang sifatnya memberi ilmu bukan menggurui bahkan. Nah, sekarang digelar ilmu banyak di WA, di Facebook, tinggal orangnya. Di medsos tinggal kalau orangnya pakai HP untuk senang-senang ya nggak ada ilmu, ya, hanya untuk hura-hura senang-senang, atau bahkan maksiat bisa. Semoga Allah SWT selamatkan kita dari sesuatu yang gepeng ini. Kalau disebut setan juga ini buat kebaikan, bukan setan juga. Setan bagi mereka yang niatnya setan, menjadikan ini setan. Jadi orang yang berniat ini untuk kebaikan akan menjadi baik. Jadi tergantung siapa yang megang. Nggak bisa kita secara umum di HP gini-gini, nggak bisa. Sekarang udah serba teknologi, ya kan. Kemudian salawat dan salam kita selalu sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita masih di Quran Al-Mulk tafsir. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas orang-orang durhaka yang mereka ya diancam azab oleh Allah dengan jahanam. Sekarang kita bahas tentang orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Karena ibadah itu dengan 3 hal. Yang pertama dengan mahabbah. Kenapa? Cinta. Cinta itu ibaratnya kepala. Ya, kemudian yang kedua dengan rasa roja. Mengharap, ibaratnya adalah tangan sayap kanan bagi guru. Atau kemudian yang ketiga adalah dengan khauf, rasa takut. Jadi 3 komponen untuk ibadah itu adalah cinta, roja, mengharap, dan kemudian takut. Kalau dia sudah cinta kepada Allah, maka akan lahir
mengharap doa Allah dan kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. Maka harus semuanya seimbang. Dan Allah SWT dalam surat Al-Mulk ayat 12 sampai 15 kita akan bahas. Nah, insyaallah hari ini Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa sirru qawlakum aw ijharu bih. Innahu 'alimun bidatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya yang tidak tampak oleh mereka, yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Allah tidak tampak. Kita nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW saja belum bisa melihat Nabi. Antara Nabi dengan Allah ketika dimi'rajkan mendapatkan 5 waktu sholat itu hanya berjarak 2 busur tanah anak panah. 2 busur anak panah. Dekat 2 busur anak panah jarak Nabi sama Allah di Mi'raj mendapatkan berapa? 5 waktu sholat. 5 waktu sholat. Apanya berapa? 50 kan? 50 ini jadi 5. Karena Nabi Musa bertemu Nabi. Apa yang diperintahkan Rabb Allah? Sholat 50 kali sehari. Nggak akan mampu umatmu, kata Musa alaihissalam. Karena Nabi yang paling banyak ujian dengan umatnya Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam banyak sekali ujiannya dengan umatnya yang balelo itu, yang gampang sesat, gampang meninggalkan, gampang lupa dengan kebaikan. Itu Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di awal-awal Al-Baqarah itu dibahas tentang umat Nabi Musa alaihissalam. Ya, sebelum pertengahan lah. Itu sampai cerita tentang Nabi Musa itu sangat banyak sekali di Quran. Maka Musa berkata, umat itu nggak akan sanggup 50 kali sehari. Dan nggak akan sanggup 5 kali aja. 5 kali aja bagaimana? Aduh, ya. Coba dihitung kira-kira di lingkungan RT panjenengan apa RW sing sholat 5 waktu. Dari masjid lah. Yang main masjid ya, dari masjid itu pira wis. Sing ana motor kakon itu. Sing nom laka, ngopi-ngopi saja. Di kafe-kafe di mana itu yang muda-muda. Ramainya nang kono. Iya, ramenya di ada kopi baru ngopi, coffee shop dan sebagainya. Juga remaja perempuan juga sedikit. Kalau perempuan di rumah sih salatnya. Yang laki-laki, waduh, berat. Itu generasi kita akan datang itu. Juga nggak paham tentang PKI ya. Mereka nggak paham PKI dan sebagainya. Tahun depan bagaimana? Maka semakin berat tugas kita, semakin berat. Ya. Makanya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yakhshawna itu khasyah. Khasyah itu takut dengan ilmu. Khasyah apa? Takut dengan ilmu. Kalau khauf itu takut biasa. Kalau khasyah takut dengan ilmu. Innal ladzina yakhshawna rabbahum ya bil ghaibi. Allah SWT tidak terlihat 2 busur panah jaraknya dengan Nabi Muhammad. Maka berkata Aisyah, ya Rasulullah, apakah kau melihat Rabb Allah SWT? Tidak. Ya, baini wa bainahu al-hijab, antara aku dengan Allah ada hijab. Wa hijabuhun nur, dan hijabnya penghalangnya adalah cahaya. Padahal dekat, tapi ada apa? Hijab. Cahaya. Iya, makanya kalau kita lihat di riwayatnya Aisyah, maka Nabi belum pernah melihat Allah SWT. Tapi kalau di pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi melihat Allah.
ada perbedaan pendapat di kalangan dua sahabat ini. Tapi ketika dilihat dari sisi pendalilan dan kedekatan dengan Aisyah, maka Rasulullah tidak pernah melihat Allah SWT kecuali nanti di hari kiamat. Surga. Di surga insya Allah kita bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Kalau Nabi Muhammad SAW sudah dijamin masuk surga. Iya. Makanya kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak dijamin masuk surga, itu perkataan yang batil. Alhamdulillah ada yang mengatakan demikian. Iya. Kalau yang membuka pintu surga Nabi Muhammad SAW, yang buka pintu surga itu Nabi Muhammad SAW. Salam qaulan. Iya. Bagaimana tidak dianggap mendapatkan apa? Dianggap mendapatkan apa? Jaminan masuk surga. Insyaallah. Kemudian Allah Taala tidak dilihat oleh kita semua, oleh mereka, oleh kita semua, kecuali kita nanti mendapatkan wajahnya Allah SWT kelak. Makanya kalau dalam bahasa itu ibtigha wajhi, yaitu mengharapkan wajah Allah. Artinya bahwa Allah SWT itu punya wajah. Allah punya wajah. Tetapi wajah Allah tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Enggak boleh kita menyamakan wajah Allah dengan makhluk. Wajah Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Tidak seperti itu saja. Makanya kita akan melihat wajah Allah. Illadzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang beramal soleh akan mendapatkan ahsanu, mereka beramal soleh akan mendapatkan husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan nikmat tambahan. Dan nikmat tambahan itu apa? Melihat wajah Allah SWT. Dan semua nikmat surga itu nggak ada apa-apa dibandingkan dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Masya Allah. Kemudian lahum maghfirah, ya, bagi mereka akan mendapatkan ampunan. Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan apa? Ampunan. Masya Allah. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ya. Allah SWT yang tidak tampak, yang gaib, dan Allah tahu yang gaib, ya kan? Allah yang tahu tentang gaib. Ya. Semua kunci-kunci gaib adalah Allah SWT. Lillahi mafatihul ghaib. Bagi Allah, kepunyaan Allah adalah kunci-kunci gaib. Kunci-kunci gaib. Ya. Makanya kalau ada orang yang mengaku tahu yang gaib, itu sudah melampaui batas. Melampaui apa? Bohong. Ya. Kenapa tukang sihir, orang kafir, tukang sihir, dukun, sama araf itu, ahli nujum, dianggap kafir? Kenapa coba? Iya. Jadi mereka itu tukang sihir yang suka bikin masalah, menyakiti orang, memat, pelet, santet, teluh, bisa membuat sakit. Dengan izin Allah dia sakit kena. Bahkan bisa membuat orang yang diteluh mati. Dengan izin Allah dia mati. Ya. Itu tukang sihir yang cinta bikin benci, yang benci bikin cinta. Maka ada kemat, ada pelet, bisa lewat sarana boneka ditusuk-tusuk, apa lewat foto. Ngeri kan? Ngeri. Ada foto misalkan di Facebook diambil benci, diambil kemudian foto itu sebagai sarana, ya, bahaya itu. Maka tukang sihir itu sifatnya apa, kerjanya membuat madur, bahaya. Kalau dukun itu meramal dengan garis tangan, meramal dengan
bola-bola, ya kan? Melamar dan meramal, sejennya, melamar sejen kalau meramal. Iya tuh, melamar iya. Oh, mau nikah ya? Iya. Masya Allah mau nikah ini. Nembe banding pisan deh. Nembe banding pisan. Ini yang beri senang ya. Kan wis turun Panjenengan kalah. cair wis Iya. pengantin tua cair. Mengalami masa-masa itu. Akai badai baik. Amin. Ya. Jadi apa? Meramal dengan garis tangan, meramal dengan kartu tarot, dengan tanda tangan. Bahkan sekarang ada orang meramal wajah. Iya. Lihat wajahnya berarti orangnya gini-gini meramal. Meramal dengan apa? Media pasir, meramal dengan burung, meramal dengan apa? Yang penting apapun kalau tukang meramal jadi media. Maka itulah dukun suka meramal. Beton. Beton dan sebagainya. Jeblok-jeblok tangganya sampai nggak jadi kawin karena weton. Ya itu dukun. Kalau araf itu orang yang dia itu mengetahui apa yang hari ini. Misalkan ada orang datang, sepedanya hilang, siapa yang nyuri? Oh di sana tempatnya. Ambil sekarang hari ini gitu. Itu araf. Tapi inti semuanya araf. Inti semuanya adalah kalau di bahasa kita ya dukun. Ya kan? Kenapa tukang sihir, dukun dan araf itu kafir? Kenapa? Yang pertama, karena apa? Karena mereka itu ya, menjadikan setan jin jahat sebagai perantara teman mereka, minta bantuan kepada mereka. Tapi bisa melihat itu. Bisa melihat. Melalui jin. Mereka apa? Iya melihat sini itu. Lihat setan itu. Ya, saya nggak tahu ya. Ya biasanya Dia orang biar- yang seperti itu ya ada bisikan-bisikan dari temennya yang namanya setan Ada itu jin jahat. medianya ada. Medianya ada mimpi atau apalah gitu ya. Saya nggak tahu, yang penting mereka menjadikan setan sebagai untuk minta bantuan. Istiqdami syayatin. Kalau ada istilah non duwe jimat anak khodame. Sing jadi khodam gue aslinya manusianya. Siapa? Manusianya. Jadi pembantunya jin jahat tersebut. Tapi istilah sekarang khodam. Saya punya pembantu. Nabi aja nggak pernah punya khodam. Nabi perang juga berdarah, nggak ada istilah jimat-jimatan. Nah itu makanya mereka itu Lampung. ya kesel mengakui punya khodam, padahal mereka sebagai khodam ya. Jadikan oleh setan sebagai sarana untuk menambah orang lain biar pada sirik semua. Lewat mereka para dukun itu kan. Maka kenapa dukun kafir? Satu karena bantuan setan, minta. Yang kedua karena mengaku mengetahui yang gaib. Mengaku mengetahui yang gaib, ramalan-ramalan ini sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Maka la ya'lamul ghaib, tidak ada yang tahu yang gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada ini yang gaib mutlak. Ada gaib mutlak dan ada gaib mutlak yang tidak mutlak. Gaib mutlak yang tidak mutlak adalah kepada Allah dan kepada Nabi dan kepada malaikat. Allah memberitahu tentang wahyunya kejadian-kejadian yang akan datang, seperti adanya Dajjal, adanya Ya'juj Ma'juj, bahwa akan menguasai Persia dan Romawi Islam, bahwa akan terjadi ini, terjadi itu semuanya wahyu yang gaib, tetapi disampaikan kepada Allah lewat kepada malaikatnya, oleh Allah kepada malaikatnya untuk Rasulullah SAW. Itu gaib yang mutlak tapi nggak mutlak. Gaib yang mutlak contohnya kematian, nggak ada yang tahu kapan kita mati. Contohnya apa yang ada di dalam rahim, yang lahir laki-laki atau perempuan, jumlah rambutnya berapa, kakinya bagaimana, warna kulitnya bagaimana, hidungnya mancung atau pesek, kupingnya bagaimana, hidungnya bagaimana, semuanya gaib mutlak itu hanya Allah yang tahu. Jodoh sih itu. Jodoh Jodoh termasuk. Jodoh nggak ada yang tahu kecuali siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Nah, itu. Rizki hanya Allah yang tahu rizki manusia. Kemudian kita nggak tahu kapan apa yang terjadi besok, itu gaib mutlak. Panjenengan tahu besok hari Kamis terjadi apa, tahu nggak? Iya. Besok kemarin saja pitah-pititan misalnya pada subuh itu rencana, tapi ternyata gagal rencananya. Pan rumah pada subuh pan di mas kemarin saja olahraga pipitan aja dilen berarti sing waduh aja mas mau baik. Nyong patire. Iya. Akhirnya nggak jadi ke saja. Hanya rencana. Ya. Kemudian nggak tahu kapan kita mati, itu gaib mutlak. Matinya di mana, kapan mati, umur berapa, dalam kondisi apa, hanya Allah yang itu gaib mutlak. Ya, gaib mutlak itu. Kalau ada yang tahu ngaku tahu, termasuk jodoh, kaya atau kemiskinan hati kamu, itu kan dukun itu. Jadi termasuk ada doktrin teman-teman. Ini kayak umur bapak sekian hari misalkan itu sama juga. Nggak boleh sebenarnya. Nyatanya orang yang kena corona saja sudah kondisi anfal ya kan? Ternyata masih hidup sampai sekarang. Dari dokternya ngomong dia kayaknya orang kuat orang dinemani pak. Nangis om keluarga. Ternyata qadarullah sehat lah. Malah dokter sing meriah. Makanya nggak boleh orang yang mengatakan memperkirakan dia akan mati, nggak boleh. Nggak ada yang tahu kematian. Astagfirullahaladzim. Termasuk kiamat. Nggak ada yang tahu, itu gaib mutlak kiamat. Mutlak apa? Kiamat gaib mutlak. Hanya Allah yang tahu. Nabi Muhammad nggak tahu kapan kiamat. Ya, sampai malaikat juga nggak tahu kapan kiamat. Ya, ketika malaikat bertanya Muhammad, mata sa'ah, kapan kiamat? Ya, maka Nabi SAW mengatakan, ya, al-mas'ulu anhu la ya'lamu man yasa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nggak ada yang tahu sebenarnya. Engkau yang malaikat Jibril nggak tahu, saya juga nggak tahu tentang kiamat. Itu gaib mutlak. Perkara yang gaib mutlak yang tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Makanya kalau isi kajian tentang kiamat tidak usah pakai perkiraan. Ya kan isi kajian kiamat pakainya perkiraan. Perkiraannya apa? Nanti ini muncul Ya'juj Ma'juj mungkin berapa tahun lagi munculnya ini namanya apa? Dukhon. Belum lagi nanti ini Sungai Efrat sudah ada emasnya, ada gunungnya, nanti berarti kira-kira berapa tahun lagi? Itu nggak bisa. Itu namanya udah melancangi Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara gaib mutlak itu. Walaupun seorang ustaz ya, sudah melampaui batas wilayah gaib yang hanya Allah yang tahu. Batas wilayah perkara gaib maksudnya. Makanya Allah yang tahu. Makanya di sini khosyah. Khosyah itu adalah orang yang beriman, orang yang takut dengan ilmunya. Orang yang takut dengan ilmunya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, contohnya pada hadis apa? Hadis sab'atun yudhillihumullahu fi dhillihi la dhilla yauma la dhilla illa dhilluh. 7 perkara, 7 orang yang dia akan mendapat perlindungan Allah di hari kiamat kelak. Tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan siapa? Allah. Di antaranya apa? Rajulun da'adu imra'ah data mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang yang diceru oleh seorang wanita yang cantik punya kedudukan untuk berzina, dia mengatakan saya takut kepada Allah. Ini contoh ya. Orang takut kepada Allah. Dan orang yang mati dalam keadaan takut kepada Allah mendapatkan 2 surga. Orang yang mati dalam keadaan apa? Takut kepada Allah dapat berapa? 2 surga. Ada seorang pemuda, dia mati karena takut kepada Allah, takut dari zina. Kemudian dikubur. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak tahu beritanya. Baru ada sahabatnya yang ngomong, ya Amir Mukminin, ya Amir,
Kemarin ada orang yang meninggal pemuda karena takut kepada Allah, tidak jadi berzina, takut kepada Allah, kemudian wafat. Umar marah, kenapa kalian nggak berikan info itu kepadaku? Mana kuburnya? Maka Umar dikasih tahu kuburannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar berkata di atas kuburannya, wahai pemuda, engkau mendapatkan 2 surga. Wa amma man khafa maqama rabbih jannatan. Dan sedangkan orang yang dia menghadap Allah dalam keadaan takut kepadanya, baginya 2 surga. Dalam surat Ar-Rahman, ya kan? Nah, kemudian ada suara, ya Umar, aku telah mendapatkan 2 surga. Masya Allah. Nggak jadi zina, takut kepada Allah, mati. Dapat 2 surga. Diajak perempuan cantik untuk zina di tempat yang sepi, cantiknya bukan main. Belum tentu panjenengan semuanya kuat. Iya. Betul. Kelopak-kelopak. Pak. Imronnya rambut. Iya. Di tempat yang sepi. Ayo nemen wis pokoke. Mas, iya Mas ya. Iben ya. Kalau orang yang takut kepada Allah lah, jangan. Aku takut kepada Allah. Paham gitu ya? Ternyata dengan takut kepada Allah dia dapat 2 surga. Ya. Kalau sampai cerdas diminta kayak gitu, saya nggak mau. Kecuali sudah halal. Takutlah kepada Allah. Karena orang yang takut kepada Allah sedikit. Makanya kenapa ibadah itu harus disenantiasa takut. Pentingnya takut kepada Allah. Sehingga dia semangat ibadah, dia tidak mudah bermaksiat. Maka maghfiratun bagi mereka yang takut kepada Allah, yang Allah itu enggak terlihat, lahum maghfirah, bagi mereka ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maghfiratun, ampunan lidunubihim wa idza ghafara Allah dunubahum waqahum syarraha wa waqahum adabil jahim. Kalau Allah SWT sudah mengampuni dosa mereka, maka Allah akan menjaga mereka dari kejelekan-kejelekan. Insya Allah, ya kan? Dan juga akan menjaga mereka dari adab jahanam. Allah kalau sudah sayang kepada hambanya, dia takut kepada Allah sehingga Allah sayang kepadanya, Allah akan jaga dia dari kejelekan dan maksiat. Allah akan jaga dia dari adabnya, Masya Allah. Ya, maka ini orang yang maghfirah, mendapatkan ampunan, adalah orang yang mendapatkan rahmat, penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita minta ampunan terus kepada Allah. Astagfirullah, istighfar. Astagfirullah. Makanya ayat Allah berfirman, wasari'u cepat-cepatlah menuju ampunan Allah. Wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Enggak boleh nanti kalau ampunan. Orang nggak tahu besok bagaimana, ya kan? Jangan bilang nanti. Ayo bertobat nanti. Akhirnya belum bertobat sudah diwafatkan. Gara-gara ngomong nanti. Maka akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lahum maghfirah. Allah berikan ampunan bagi mereka pahala yang besar, bagi mereka adalah penjagaan dari Allah dari adab. Walahum ajrun kabir. Maka bagi mereka adalah pahala yang sangat besar. Ya. Wa huwa ma a'addahu Allah lahum fil jannah minan na'imil muqim. Ya. Jadi mereka akan mendapatkan apa yang Allah janjikan bagi mereka di surga, dari kenikmatan yang luar biasa yang menetap di surga, kenikmatan yang tetap di surga, tetap menetap di surga, Masya Allah ya. Surga terus nikmatnya. Yang nikmat itu ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin basar. Ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at. Yang mata itu tidak terbesit
dari pandangan mata nikmat surga itu saking nikmatnya, ya, dan tidak terdengar apa yang menjadi surga nikmatnya sampai tidak saking luar biasanya, saking luar biasa, sampai nggak terpikirkan di benak. Ternyata surga luar biasa. Apa yang dipikirkan di benak kalah dengan kenikmatan yang aslinya. Itulah surga. Belum lagi namanya bidadari. Waduh, bermata cantik, bermata jelita cantik, masya Allah. Laki umur sebaya, wa kawaiba atroba. Wildan mukhalladun. Wah, wildan mukhalladun. 30 tahun aja dia. 30 tahun, 30 terus. 30 tahun. Ya, 60 tahun umurnya sekitar itu. Jadi nggak ada orang tua di surga. Muda-muda semua. Muda. 6 terus saja. 6 terus. Ya, bidadarinya nggak pernah buang air besar, nggak pernah buang pipis, nggak pernah apa. Terus kemudian perawan terus termasuk istri kita, insya Allah. Kurang apa lagi? Itu surga. Makanya kalau orang di dunia ini merasa berat hidupnya, ya karena bagi orang mukmin dunia itu adalah penjara. Dunia sijnul mukmin. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Sebab ini nggak boleh haram, ini nggak boleh haram, ini nggak boleh haram. Karena itu penjara bagi orang dunia. Disuruh sabar. Tapi bagi orang kafir, surga dunia adalah jannatul kafir. Surganya orang kafir. Maka gak usah heran kalau orang kafir dikasih Allah istidraj. Kenikmatan yang luar biasa, hidupnya kaya, mewah. Gak usah heran. Negara Eropa itu kayaknya mewah-mewah, gak usah heran. Tapi mereka hancur. Akhlaknya hancur semua. Amerika sekarang itu negara LGBT yang mengkeluarkan LGBT ke negara-negara yang lain harus mau. Ke Amerika sekarang. Kemarin duitnya meledak. Iya. Eropa sekarang negara itu, kalau ada negara Eropa yang tidak mau ada LGBT, itu nanti diserang negara Eropa yang lain, dikucilkan, dimarah-marahin sama negara Eropa yang lain. Maka kenapa Rusia itu dimusuhi orang-orang Eropa dan Amerika? Karena Rusia nggak mau LGBT. Menolak keras Rusia dan Turki. Walaupun Turki banyak LGBT-nya, tapi presidennya menolak. Karena ada kampanye LGBT di Turki besar sekali. Ya. Kemarin kan calon presidennya Pak siapa namanya Ikmal itu, apa Kemal, yang kalah sama Erdogan. Kemal apa Ikmal? Itu kan termasuk didukung oleh komunitas LGBT Turki. Kalah alhamdulillah kan 48%, kalau Erdogan 52%. Alhamdulillah, masya Allah. Kalau yang jadi Kemal nggak ada jilbab lagi, dilarang kayak waktu zamannya Mustafa Kemal Atatürk yang disebut bapak pembaruan Turki, padahal adzan dipakai bahasa Turki, nggak boleh ada bahasa Arab. Masjid-masjid nggak boleh untuk kegiatan dan sebagainya. Jilbab dilarang, itu zaman Mustafa Kemal. Liberal ya? Liberal. Nanti bilang ini. Ada yang memperjuangkannya sekarang lagi. Ya, dunia sedang diserang oleh virus LGBT. Yang main bukan komunitasnya, tapi negaranya. Penguasa negaranya. Dan Indonesia lagi diincar. Bagaimana supaya LGBT dibolehkan di Indonesia? Kalau di Thailand sudah bisa, orang nikah sesama jenis Thailand membolehkan. Itu membolehkan Thailand. Asia, negara Asia Tenggara. Indonesia masih kuat, alhamdulillah. Masih banyak ulama yang tidak mau dibayar oleh antek-antek liberal. Alhamdulillah menjadi. Ya, ustazah ada yang kena jaringan liberal sama jaringan LGBT juga ada, ya kan? Hendak makan gulai LGBT juga ada.
juga ada ustadznya. Itu kita lagi diserang dari berbagai banyak penjuru, semuanya. Makanya berat itu untuk generasi kita yang akan datang, untuk adik-adik kita itu. Kedepannya berat. Karena memang Rasul mengatakan demikian. Ya, semakin zaman ke sana, intinya, kalau Rasulullah maka semakin berat ujiannya. Semakin ke sana semakin ujiannya. Ya, itu semakin berat ujiannya. Maka maghfiratu ajrun kabir, ada pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat surga. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan nikmat surga. Amin. Kemudian wa asiru qaulakum aw ijharu bi innahu alimun bidzatis sudur. Dan silakan rahasiakanlah perkataanmu. Ya, rahasiakanlah apa yang kalian katakan, aw ijharu bi, atau kalian tampakkan perkataanmu. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah alim, Maha mengetahui bidzatis sudur, dengan apa-apa yang ada di dalam hati. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati manusia semuanya. Apakah perkataan sir ataukah yang di hati, apalagi yang ditampakkan. Yang di hati saja Allah kan? Allah tahu. Apa yang terdetik di hati kita, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Maka yang disebutkan hada, kata Sa'di al-Imam, hada ikhbarun min Allah bi si'ati ilmi wa shumuli lutfihi. Ini adalah sebagai kabar bahwa Allah SWT mengetahui luasnya ilmunya dan juga luasnya kelembutan dari hal yang sifatnya sangat-sangat tipis, sangat sedikit dan sangat kecil. Allah Maha tahu. Apapun yang terkecil, apapun Allah Maha tahu. Ya, innahu alim bidzatis sudur. Allah mengerti apa yang ada dalam dada manusia, hati manusia. Allah Maha tahu. Makanya sampai Allah bisa memberi pahala walaupun baru niat doang. Kan ada hadisnya tentang masalah niat. Siapa orang yang niat, ya, niat dengan niat yang baik, hasanah, maka bagi dia adalah hasanah kamilah. Kalau belum diamalkan, falam ya'malha. Belum diamalkan, maka dia mendapatkan pahala satu sempurna pahala. Sudah niat baik belum diamalkan, Allah tahu niatnya orang, belum diamalkan, maka dia dapat pahala sempurna satu. Kalau diamalkan dia dapat 10 kali lipat, 700 bahkan berlipat-lipat. Ada orang niatnya jelek, nggak diamalkan, dapat pahala satu penuh. Punya niat jelek diamalkan, dia dapat dosa satu tetapi tidak penuh. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, betul? Saking eman, saking sayangnya kepada manusia. Punya niat jelek diamalkan, baru dapat satu dosa tapi nggak sempurna. Tapi niat baik belum diamalkan, satu sempurna. Bahkan niat jelek yang tidak jadi diamalkan, dapat pahala satu sempurna. Allah tahu dalam hati manusia. Niat kan kedek ke hati, ya kan? Tempatnya di mana? Hati. Wa innahu, ya, alimun bidzatis sudur. Allah tahu. Yang kamu bicarakan pelan-pelan ini tahu. Makanya ada seorang yang bernama Umair bin Wahab. Umair bin Wahab itu minta kepada tetap sama saudaranya atau sama orang lain, kamu bunuh Muhammad, kamu akan, keluargamu akan aman bersamaku, aku akan jamin keluargamu itu untuk Muhammad. Ya kan? Siap, kata orang ini. Maka Allah datang ke dalam Islam, kemudian Nabi membacakan ayat. Kemudian berkata Nabi, bukankah kamu dulu yang, bukannya kamu sudah ngobrol-ngobrol sama Umar bin Wahab, Rasul kan membunuh. Malu dia orangnya, ya kan? Sampai kemudian laki-laki datang ke Umar bin Wahab, ya Umar,
Umar sudah ngomong sama masyarakat apa? Mekah. Akan datang berita gembira kematian Nabi. Karena sudah nyuruh orang untuk bunuh. Ternyata bukan datang gembira, tapi datang membawa hidayah bukan Umair. Kenapa kamu belum bisa membunuh Muhammad? Ya, maka berkata orang ini, dia tahu perjanjian kita bahwa engkau akan menjamin keluargaku dan sebagainya, aku akan membunuh Nabi. Umar langsung mengatakan, wallahi, tidak ada yang tahu tentang ini kecuali saya dan dirimu. Aku yakin dia bukanlah orang sembarangan, dia pasti Nabi. Maka di sini Umar masuk Islam. Allah Maha tahu apa yang disampaikan Umar, ya kan? Kemudian Allah beritahu kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Maha tahu. Yang disitulah Allah memberikan kepada Nabi kabar tentang sekongkolnya Umar dengan teman ini membunuh. Kaum muslim dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Maha tahu apa yang ada di hati. Wa asiru qaulakum awijharu fi. Ya, semuanya sama. Di sisi Allah tidak ada yang tersembunyi. La yakhfa alaihi minha. Ya khafiyatan. Tidak ada yang tersembunyi satu pun. Tidak ada. Dari sisi Allah SWT. Niat jelek kita Allah tahu. Allah tahu. Allah tahu. Niat baik kita Allah juga tahu. Latiful khabir. Allah Maha halus melebut dari sisi hati manusia yang direndekkan, diniatkan Allah Maha tahu. Alimu bidati sudur. Masya Allah. Ya. Maka sampai Ka'ab bin Malik itu, sahabat Nabi yang tidak ikut perang Tabuk. Alasannya nggak ada. Karena Ka'ab bin Malik itu tidak mempersiapkan pasukannya, peperangan, persiapan perang. Itu Ka'ab bin Malik. Jadi Nabi pulang Tabuk, Ka'ab nggak ikut perang. Yang lain mempersiapkan perang, nanti wis. Setelah mau berangkat, nanti saya coba berangkat, kata Ka'ab. Setelah berangkat, nanti saya nyusul. Setelah jauh, nggak berangkat. Sampai Nabi bertanya di pasukan perang Tabuk, mana Ka'ab bin Malik mana? Kok nggak hadir, nggak datang, nggak ikut perang. Sampai pulang perang, Nabi didatangi Ka'ab bin Malik. Dan Ka'ab bin Malik berkata, seandainya aku berkata membuat cita-cita palsu, ya kan? Allah Maha tahu, kata Ka'ab bin Malik. Dan Allah bisa ngasih tahu wahyu kepada nabinya sehingga terbongkar. Saya berbohong kepada nabinya, ya kan? Maka saya nggak akan berbohong sama Nabi SAW. Karena jika aku berbohong, Allah Maha tahu. Dan Allah akan kabarkan kepada nabinya berupa wahyunya. Maka Ka'ab kemudian, ya Rasulullah, wallahi, aku tidak ngapa-ngapain dan aku tidak ikut perang. Itu Ka'ab bin Malik. Kemudian didiamkan 50 hari. Itu. Kasihan gitu, pakaikan kayak sendirian di dunia, nggak ada siapapun. Allah Maha tahu, ya. Maka kita sini diartikan supaya kita hati-hati bahwa karena Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan semuanya Allah ketahui. Sampai bahkan niat pun Allah Maha tahu, ya, hati-hati ini. Kemudian selanjutnya, ala ya'lamu man khalaqu wa huwal latiful khabir. Ya. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan kamu rahasiakan, dan Dia Maha halus lagi Maha mengetahui. Ya. Waladzi ja'alakumul arda dalulan, dan Dialah Allah yang telah menjadikan bumi bagimu mudah, dalulan, engkau bisa mengolahnya. Bumi itu mudah bagimu untuk mencari nafkah. Kemana saja silakan pergi untuk mencari
nafkah, bumi itu sangat luas, ya kan? Famsu fi manakibiha, maka silakan berjalanlah dari ujung ke ujung, ya kan? Dari pucuk ke pucuk bumi mencari nafkah. Ya, silakan. Ya, berjalanlah di segala penjurunya. Kemudian waqulu min rizqi, dan makanlah dari sebagian rezeki yang Allah berikan. Ya. Kemudian wa ilaihin nusur, dan kepada Allah an-nusur, ya, kamu semua akan kembali setelah dibangkitkan. Ada yang disebut hari kebangkitan. Jadi bumi adalah tempat di mana kita mencari nafkah, makan, minum, bergaul dengan teman-teman, dengan istri, dengan anak-anak, bersandaria, dan bumi tempat hidup, bumi tempat mati. Silakan cari di muka bumi ini nafkah. Ya, makanan yang paling baik penghasilan adalah penghasilan dari kedua tangannya yang ia usaha. Makanya jangan jadi peminta. Bagaimanapun pekerjaannya, kalau dia dengan tangannya dia berusaha, maka lebih baik daripada dia minta-minta walaupun sehari dapat 1 juta, ya kan? Tukang kumis itu sehari dapat 200 paling sepi. Iya. Kayaknya 200 itu nggak mungkin. Paling 400 lah, paling sepi lah. Iya. Sekarang gini kan trotoar itu dia pakai lampu merah. Lampu merah ngasih 2.000. Saya pernah lihat sendiri ada 2 orang perempuan ngasih 100.000. Bisa di belakangnya, 100.000 pengemis di lampu merah. Itu baru 1 orang ya. Belum ada orang dikasih lagi mungkin ngasih 5.000, 10.000. Itu dikasih di kantong-kantong. Mungkin seminimal 400 lah, 500. Itu ngemis. Maksimal bisa 1 juta, 2 juta sehari. Kan? Itu besar maksudnya. Makanya dari itu mereka sengaja ngemis karena mereka mendapatkan banyak uang hanya dengan tangan yang ini. Mata Allah hina. Nanti di kiamat mukanya akan tanpa daging, tulang-tulang saja. Dan orang-orang tahu bahwa itu adalah pengemis siksaan. Sudah mengemis nggak sholat, ya kan? Zuhur aja di situ, asar situ, nggak sholat. Dunia dan dunia sudah hilang rasa malu. Ya, alhamdulillah. Maka kaum muslimin dirahmati Allah SWT, bagi siapa yang ingin mendapatkan ampunan Allah, cepat-cepat datangi Allah, minta ampunan, ya, kemudian insya Allah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamsu fi manakibiha, cari rezeki, ya, di mana saja engkau berada cari rezeki, dan kita semua akan dibangkitkan. Setelah dibangkit, setelah kita dibangkitkan, kemudian ada yang namanya fase-fase menuju akhirat, surga atau neraka. Semua akan dikumpulkan di hadapan Allah di padang mahsyar kelak. Ini yang kita sampaikan pada hari ini. Ya, tafsir ringkas dari surat Al-Mulk 12 sampai berapa? 15. Intinya yang pertama kita bisa ambil pelajaran bahwa orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan surga, ampunan, ya kan? Maka pentingnya harus takut kepada Allah SWT. Dengan apa? Sendirian di rumah, Allah melihat, Allah Maha tahu apa yang ada di hati, apa yang dikerjakan di dalam kamarnya, di dalam rumahnya, atau sendirian, atau rame-rame, Allah Maha tahu. Dengan ucapan yang lisan, yang lirih ataupun yang keras, Allah Maha tahu. Pelajaran yang pertama, maka hati-hati, hadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah SWT yang menciptakan manusia, ya,
Dan Allah maha halus, maha lembut lagi maha mengetahui akan kondisi manusia sebagai hamba. Kemudian Allah telah menjadikan bumi ya sangat mudah bagi kita. Ini merupakan kenikmatan bagi manusia. Ada binatang ternak yang bisa dimakan, buah-buahan, dari rezeki Allah yang Allah berikan, maka kita harus minta rezekinya kepada siapa? Allah, nggak boleh kepada yang lain. Kalau Allah punya, karena Allah pemberi rezeki, karena Allah pemberi rezeki. Maka bumi itu Allah luas, bumi luas, silakan cari maisha. Dan penghasilan yang paling baik adalah penghasilan seorang dari kedua tangannya. Jadi kedua tangannya ya. Kemudian yang terakhir, selain kita minta kepada Allah sebagai pemberi rezeki, kita juga akan ada hari kebangkitan, akan hari di mana kita dikumpulkan. Akhirul da'wana alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.